Bank Indonesia memperkirakan pengurangan likuiditas atau tapering off dari Bank Sentral Amerika bakal terjadi dalam waktu dekat. Hai bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1.500 koin Zilliqa yang sedang Duta Kripto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai market cryptocurrency yang saat ini mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada kalian yang tadi pagi telah berani mengambil resiko. Karena tadi pagi saya itu sempat share ya sinyal di channel Telegram Duta Crypto Free Signal, di mana saya itu memperlihatkan candlestick dari Bitcoin yang memperlihatkan bahwa semalam BTC turun ke angka 39,4 ribu dolar dan sekarang mulai menguat ke 41 ribu dolar. Kalau kalian main aman bisa tunggu hingga Bitcoin ke titik 40 ribu dolar untuk serok, tapi kalau mau ambil resiko bisa mulai cicil sekarang. Beberapa koin yang saya sarankan Cardano, Solana, Serum, Nier, dan juga Cake. Jadi intinya di sini tuh saya memberi opsi kepada kalian jika mau main aman, tunggu Bitcoin koreksi 40.000 jika mungkin itu terjadi. Dan jika kalian ambil resiko, kalian bisa mulai cicil beli kripto sekarang. Jadi di sini saya ucapkan selamat bagi kalian yang tadi pagi berani mengambil resiko ya untuk mulai nyerok cryptocurrency. Karena kalau kita lihat dari candlestick-nya, sekarang udah muncul candlestick hijau tebal banget ya. Semoga ini menjadi pertanda bahwa Bitcoin dan altcoin lainnya akan mengalami masa recovery. Dan BTW bagi kalian yang belum join ke dalam channel Telegram Duta Crypto Free Signal, silahkan join. Ini 100% gratis, nanti linknya saya taruh description, oke? Oke lanjut, jadi ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah saya upload semalam ya. Jadi semalam saya itu upload video tentang 3 penyebab market crypto dump, yaitu likuidasi Bitcoin, tapering, dan saham Evergrande Hong Kong. Nah, ini ada kabar mengenai isu tapering Amerika yang kabarnya akan melakukan tapering off pada bulan November tahun ini. Dan ini saya dapat informasinya dari situs berita kontan.co.id ya. Kita langsung baca aja, The Fed diprediksi mulai kebijakan tapering pada November 2021. Jakarta, Bank Indonesia memperkirakan pengurangan likuiditas atau tapering off dari Bank Sentral Amerika bakal terjadi dalam waktu dekat. Gubernur BI, Peri Warjio mengatakan kemungkinannya The Fed akan melakukan tapering off dimulai pada November 2021 dan berlanjut di tahun 2022. Jadi kalian bisa catat ya, tapering off kemungkinan akan dilakukan bulan November 2021 sampai tahun 2022. Dan bagi kalian yang belum tahu tentang The Fed itu Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kalian adalah kenapa tapering off itu sangat ditakutkan oleh banyak kalangan, terutama kalangan yang berada di luar Amerika. Jadi gini, tapering off itu pernah terjadi di tahun 2013. Jadi kita biar lebih ngerti, kita coba cek apa sih dampak tapering yang terjadi pada tahun 2013 lalu. Di sini kita bisa lihat informasinya dari situs katadata.co.id, di mana pada tahun 2013 ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pelajaran ya jika tapering itu terjadi. Kita langsung baca aja. Efeknya, rupiah yang sempat berada di bawah 10.000 per dolar anjlok hingga ke level 12.000 per dolar pada 2013. Catat poin pentingnya, saat tapering terjadi, rupiah melemah. Yang sebelumnya berada di bawah 10.000 alias dia itu kuat banget rupiah. Saat tapering terjadi, dia itu naik ke angka 12.000 per dolar. Artinya, value dari rupiah itu melemah. Kemudian poin lainnya, nasib pasar saham pun tak jauh lebih baik. Indeks harga saham gabungan yang sebelumnya berada di level 5.200 jatuh ke level 4.200 di akhir 2013 dan bahkan sempat menyentuh titik rendahnya di bawah 4.000 pada Agustus. Nah, ini kalian catat juga bahwa efek tapering itu juga bisa mengenai pada instrumen
investasi saham, di mana saat sebelum terjadi tapering, saham itu berada di titik 5.200, tapi saat terjadi tapering, dia itu turun ke angka 4.200, dan bahkan di bulan Agustus itu 4.000. Artinya di sini, value dari saham perusahaan itu menurun. Jadi kalau kita lihat dari segi historinya di tahun 2013, efek tapering itu minimal ada dua. Yang pertama, dia berpengaruh pada keuangan suatu negara, di mana value uang itu akan menurun. Dan yang kedua, dia akan berdampak pada indeks saham, di mana harga saham juga akan ikut menurun. Kita lanjut membaca beritanya. Pemerintah mencatat arus modal yang keluar dari Indonesia saat periode taper tantrum mencapai 36 triliun. Gila banget, bro. 36 triliun itu keluar dari Indonesia. Bagi kalian yang belum tahu tentang tapering, apa sih tapering? Ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya di video yang pernah saya upload 3 minggu yang lalu, analisa September Bitcoin Dump dan isu tapering Amerika. Kalian bisa nonton video ini karena di sini saya itu jelasin secara detail apa sih tapering, kemudian dampaknya apa sih, gimana sih histori tapering dan lain-lain. Saya saranin kalian nanti nonton video ini ya, linknya saya taruh description. Oke, lanjut. Biar kalian paham penjelasan di video ini, saya kasih gambaran singkat mengenai apa sih tapering. Jadi tapering itu, bahasa gampangnya, upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika untuk menguatkan mata uangnya, yaitu dolar. Karena kalau kita lihat dari segi data, dolar sekarang itu sedang mengalami inflasi disebabkan oleh corona. Bukan hanya dolar sih, mata uang lainnya juga. Jadi, disebabkan oleh corona ini, bunga bank itu diturunkan. Kemudian, berbagai instrumen yang menopang keuangan negara itu kan kena dampak corona juga ya. Nah, itulah yang menyebabkan dolar mengalami inflasi. Dan langkah yang akan ditempuh oleh Bank Sentral Amerika yaitu akan melakukan tapering off. Dan ini diharapkan akan terjadi penguatan terhadap mata uang dolar itu sendiri. Mungkin kalian tanya nih, emang apa sih yang dilakukan saat tapering off? Jadi ada banyak hal. Beberapa di antaranya seperti menaikkan suku bunga dolar. Kemudian ada juga menekan investasi keluar Amerika. Lalu ada lagi menekan pembelian surat obligasi di luar Amerika dan lain-lain. Intinya langkah-langkah itu dilakukan untuk menguatkan dolar. Dan ini kenapa berdampak buruk bagi negara lain? Karena aset investasi yang berasal dari Amerika itu akan masuk kembali ke Amerika karena orang-orang lebih memilih untuk stay di dolar. Yang sebelumnya mereka itu invest di obligasi misal ya di negara A. Mereka itu menarik uangnya, mereka lebih memilih untuk stay di dolar. Karena saat tapering, itu umumnya suku bunga dolar itu dinaikkan. Jadi orang-orang itu lebih nyaman untuk stay di dolar. Sudah mulai paham ya alurnya ya? Kenapa tapering itu ditakutkan oleh banyak golongan, terutama yang berada di luar Amerika? Jadi secara simpelnya, dampak tapering itu bisa mengarah yang pertama pada mata uang suatu negara, dan yang kedua ada pada instrumen investasi saham, di mana indeks saham itu akan melemah. Sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dampak tapering off terhadap cryptocurrency. Dan di sini saya punya dua pandangan ya. Pandangan yang pertama adalah kemungkinan dengan adanya tapering off, cryptocurrency akan mengalami momen dip atau momen di mana market itu menjadi lebih merah dibandingkan sekarang ini. Atau pandangan yang kedua, dengan adanya tapering off, orang-orang akan semakin banyak yang terjun dalam dunia cryptocurrency. Loh kok bisa? Oke, saya jelaskan di sini ya. Jadi yang pertama, kenapa tapering off itu bisa menjadi dampak buruk bagi cryptocurrency? Ini bisa terjadi ketika banyak orang memiliki pandangan bahwa cryptocurrency itu seperti saham. Di mana saham itu kan kita invest di sebuah perusahaan, dan perusahaan itu kalau sudah besar, dia itu memiliki tingkat kebutuhan yang sangat tinggi terhadap kebijakan pemerintah. Artinya dia itu centralized. Dia itu ada hal-hal yang itu harus diikat oleh yang namanya pemerintahan. Nah, kita tarik lagi, tapering itu bisa mempengaruhi indeks saham dan juga mata uang suatu negara. Artinya kalau kita bicara mengenai negara dan negara itu mengalami suatu krisis, dia akan mengenai perusahaan tersebut, dan ketika krisis itu mengenai perusahaan, maka dia akan berpengaruh pada saham. Nah, kalau cryptocurrency itu layaknya saham, kemungkinan dia juga ketika momen tapering akan mengalami momen koreksi yang dalam. Itu jika kita melihat cryptocurrency sebagai instrumen layaknya saham, di mana saham itu sebenarnya instrumen investasi yang centralized.
Kalau perusahaan sudah besar itu butuh banget dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, beda cerita jika kita menggunakan sudut pandang yang kedua ini ya, di mana cryptocurrency kita pandang sebagai suatu aset investasi yang desentral. Artinya, dia itu nggak bergantung pada pemerintah, dia nggak bergantung pada mata uang dan lain-lain. Intinya dia itu desentral, suatu aset investasi yang desentral untuk menjaga nilai, untuk mendanai suatu project. Tapi project ini juga project desentral, dia tidak bergantung pada kebijakan pemerintah. Maka bisa jadi dengan adanya tapering off, orang-orang yang semula itu mereka meleknya di saham, mereka akan mulai hijrah ke cryptocurrency karena dinilai cryptocurrency sebagai suatu aset investasi yang lebih baik daripada saham. Saya ulangi lagi, saham itu dari perusahaan besar, dan yang namanya perusahaan besar itu sudah bukan bicara lagi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh manajer misal. Nggak cuma itu, mereka juga butuh kebijakan pemerintah. Seperti contoh masalah impor-ekspor, kemudian bea cukai, dan lain-lain. Jadi ada peran pemerintah di sebuah perusahaan yang sudah besar. Nah, kalau orang-orang itu sudah mulai paham bahwa, oh iya, cryptocurrency itu desentral ya. Dia itu nggak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dia itu dipengaruhi oleh suatu entitas. Itu bisa aja dengan adanya tapering off, orang-orang itu akan mulai hijrah ke dunia cryptocurrency. Itu pandangan saya yang kedua ya. Jadi pandangan yang pertama, nasib kripto akan seperti saham di mana saat tapering itu terjadi, market cryptocurrency akan mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Atau yang kedua, dengan adanya tapering off, orang-orang malah banyak yang masuk ke dunia cryptocurrency. So, bagaimana menurut kalian? Apakah saat tapering off nanti terjadi, akan berdampak buruk bagi cryptocurrency? Apakah cryptocurrency akan mengalami momen dump atau malah menjadikan kripto itu sebagai pilihan utama untuk investasi dan bisa mengakibatkan market mengalami pump? So, tulis pendapat kalian di komentar. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you!